warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimakumullah nafa'ana fi darin amin. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Allahumma mitna lima dari sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, nanti kita seperti biasa ngaji di malam ini sebulan sekali. Mudah-mudahan ada yang gabung ya. Kemarin sudah tentang bab tentang syaratnya sujud. Kemudian kita lanjut yaitu pasal tentang tasdid dalam sebuah tasyahud tahiyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita baca maknanya yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kifasan. Ya, sebentar. Faslun utawi kifasan. Oke. Bentar, kelewat. Faslun utawi kifasan tasyah. Sebentar. Nah, kok ini. Sebentar. Ah, sudah ya. Oke. Oke, kita kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Tas utawi iki fasal. Tasdidu utawi piro-piro tasdide tasyahud. Ikhda tasyahud itu artinya tahiyat. Ikhda wa ansyuruna. Iku selikur. Ikhda iku selikur. Wa ansyuruna. Ikhda iku siji wa ansyuruna pan 20 berarti 20 dan 1 berarti 21. Khamsatun utawi kang 5 nanti dibagi 21 itu yang 5 fi akmali nah, fi akmali maaf fi akmali eh, nah ini nah, fi akmali wasitata asyara fi ikmali iku fi ikmali iku ing dalam sempurnane fi ikmali iku ing dalam sempurnane wasitata asyara fi aqalli utawi kang 16 iku ing dalam satitike. Jadi ada 5 yang sempurnanya. Kemudian yang 16 itu dalam yang sedikitnya. At-tahiyatul. At-tahiyatul. Nah kalimatnya apa saja? At-tahiyatul. Yaitu kalimatnya adalah at-tahiyatul tasdidnya di atas ta. Itu satu. Walia lan tasdidnya di atas ya.
al mubarakatus ya utawi tasdidil apa mubarakatus. Berarti kalimatnya at-tahiyatul mubarakatus. Nah, kalimatnya. Ala soti ing atase sot. Ala soti ing atase sot. Mubarakatus. Nah. Wat thayyibati ya ala to'i dan di tasdid di atasnya to ala to'i. Nah. Wal ya'i lan tasdid wal ya'i lillahi lan ya lillahi utawi tasdite Gusti Allah. Ri'at. Jadi thayyibah itu tasdidnya ada dua. Wat ala sod ya. Thayyibatu. Thayyib. Jadi sholawatut thayyibatu. Nah ini tasdidnya di to dan tasdidnya di atas ya. Wal ya'i lillahi ala lami. Kemudian kalimat Allah. Lillahi. Lillahi ala jalalah. Kemudian kalimat assalamu ala sin. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ya. Alal ya'i dan di atas huruf tasdidnya di atas huruf ya. Ayyuhan nabiyyu dan nun. Ayyuhan nabiyyu. Nah, wa nuni lan nun wal ya'i lan huruf wal ya'i lan ya. Warahmatullahi ayyuhan nabiyyu. Jadi dalam satu kalimat ayyuhan nabiyyu itu ada tiga ya ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu. Nah, jadi wan nuni lan nun ya dan nun huruf nun ya an yuhan nabiyyu wal ya'i lan ya ya-nya yang terakhir ini wal ya'i lan ya warahmatullahi ala lam jalalah nih berarti warahmatullahi kalimat tuwahi itu agak nekang tuwahi ala lami ngatasi lam ya wa barakatus salam warahmatullahi lam kemudian kalimat wa barakatus salam dan kalimat barakatus salam ala sin. Jadi nanti kita contohkan aja kalimat berikutnya. Alaina yang atas alaina wa ala ibadillah dan kalimat wa ala ibadillahi lamnya lam jalalah harus ada tasdid. Jadi kalimat tahiyat itu tasdidnya banyak ya sampai ada 21. Ini masih lanjutnya. Jalalah. Salihina ya as-salihina shotnya menggunakan tetap tasdid. Asyhadu alla ilaha. Nah, tasdidnya di sini adalah alal lami laf. Ini alal lami atas huruf lam alifin. Alif lamnya Allah. Berarti ini bukan tasdid tapi ini adalah nekan nun mati kepada lam. Jadi alal lami alif lam alifnya Allah nun mati ketemu lam. Tapi istilahnya apa ya? I'rab bila guna kalau nggak salah. I'rab bila guna. Dah, terus illallah ilnya adalah nekan ya alal lam mengatasi illallah walami jalalah lan lam jalalah ya lam jalalah itu kalimat Allah ya wa asyhadu anna kemudian kalimat wa asyhadu anna ala nuni atas huruf nun ya. Dah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya Muhammadan ya. Sebentar ini santrinya Muhammadan. Nah, ini. Kemudian dilanjut dengan kalimat Muhammadan. Oke. Nah, kemudian dilanjut dengan kalimat Muhammadar Rasulullah. Kalimat Muhammadar Rasulullah. Kalimat Rasulullah alal mim mengatasi huruf mim. Berarti Muhammadar Rasulullah agak dengung ya di Muhammadar Rasulullah alal mim. Muhammad wa alal ra'i mengatasi huruf ra. Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya ini tidak ada tasdidnya dalam ra. Namun karena ini ya tadi ya namanya tanwin ketemu huruf ra, maka otomatis di sini ya
Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau dalam ilmu tajwid, bacaan sholat ini, kalau kita sholat sudah mengaji, ya tahu ilmu tajwid, sudah ilmu bacaan seperti ini, maka penekanannya lebih enak. Setelah itu nanti kalau kita paham bahasa Arab, otomatis kita lebih memahami maknanya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus, ternyata tasdidnya banyak ya. Alami ing atase huruf mi Muhammadan ala ra'i, ing atase huruf Muhammadan ala ra'i. Wa ala lami dan atas di atas huruf lam jalalah. Jadi lafaz Allah itu juga sama ya. Jadi kalau misalkan saya contoh nih ya, bacaan tahiyat, ini saya ada beri contoh di sini. Contoh bacaan tahiyat ya dalam sebuah sholat itu kan ada seperti ini ya. Ini saya contoh aja, tidak saya fotokan ya. Ini yang penting materinya. Nah nih, saya dalam kitab Fasolatan. Jadi penekanan-penekanan tajwidnya harus ada. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Nah, dalam at-tahiyyatul tajwidnya kayak tadi sudah disampaikan, ada di atas ta, di atas iya. Jadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Terus bawahnya lagi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini selesai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini yang tadi kita baca itu total tasdidnya itu ada 21 ya. Jadi total tasdidnya itu ada 21. Yang tadi kita baca tasdidnya tasyahud itu ada 21. Di mana yang 5 itu pada bacaan yang sempurna dan yang 16 ada bacaan yang singkat tadi. Yang tadi sampai Muhammadar Rasul. Maksudnya bila dibaca dengan sempurna maka tasdidnya ada 21 ya. Jadi di total tadi kita hitung at-tahiyatul sampai Muhammadar Rasulullah itu total ada 21 ya. Ya ini ya sampai Muhammadar Rasulullah. Oh gitu. Ya. Ini saya terima kasih nih Pak Abadi. Ini mahasiswa saya kebetulan ada di YouTube ya, ada yang di sini ya. Sudah enggak apa-apa saya mulai aja lah. Yang namanya ngaji memang enggak banyak ya. Biasanya ada ini 6 sampai 8. Ya, ini ada di channel lain. Ini Pak Abadi ada di channel apa namanya? Channel Zoom ya. Terima kasih ya. Pak RT ya. Ya, saya lanjut lagi aja ya. Ya dapat bab ya, beberapa bab. Faslun ai hada pasal utawi iki pasal tasdidu utawi piro-piro tasdite. Akola luwih setitik as-sholatu sholawat. Nah sekarang bacaan sholawat itu ternyata tasdidnya ada berapa? Saya kurang tahu ya kalau dalam kitab ini. Safinatun Najah itu betapa pentingnya yang namanya bacaan tasdid. Oleh karenanya ini kan ilmu alat ya. Kita harus banyak belajar ilmu-ilmu alat. Ya contohnya seperti ini ilmu tasdid, ilmu apa namanya tajwid, ilmu fikih dan seterusnya. Sebenarnya tujuan utamanya adalah muaranya ke Allah. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, jadi ya mohon maaf ya belajar ilmu agama waktu tua sebenarnya repot itu ya ilmu alatnya anda pada dapat kemudian ya langsung pingin sholat dan sebagainya ya saya pernah menjumpai lah dalam suatu masyarakat sebenarnya itu tidak bisa baca Arab namun kalau karena dia sudah terbiasa baca Arab ya jadi muadzin jadi imam sebenarnya dia tidak bisa baca Al-Quran. Nah ini contoh aja kalau bisa sih bisa kalau saya mencontohkan itu anak TK misalnya itu kan bisa baca Al-Fatihah ya bahkan hafal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Namun dari itu semua kan belum tentu alhamdulillahnya itu penuh ilmu atau tidak. Ya. Sama anak TK atau SD baca tahiyat. Tahiyatnya itu penuh ilmu atau tidak.
Baru ilmu tajwid saja kalau dihitung ada 21. Belum ilmu bahasa Arab alatnya. At-tahiyatul adalah sebuah penghormatan. Ya, belum lagi dengan yang lainnya, misalkan eh, penghormatan-penghormatan yang lain, at-tahiyatul mubarakatuh. Kemudian kalau kita pahami lagi kenapa ketika itu tahiyat tangannya ke atas telunjuknya. Mengapa kok tidak menggunakan jentik, menggunakan jempol? Nah, contoh aja seperti itu. Bahkan kalau dalam kitab yang lainnya, mengapa ketika itu tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Hamzah ketika kalimat illallah itu ke depan, ke atas, nunjuk gitu loh. Nah, itu memang harus ada. Nah, contoh-contoh seperti ini kan artinya ada ilmunya. Belum lagi ilmu tasawuf dalam tahiyat. Nah, itu loh. Mengapa kok duduknya agak tidak sila, saya tidak sila kayak saya sini, pagi malam ini sila. Tapi agak nekuk, kemudian kenapa kok kepalanya agak miring dan seterusnya. Kemudian kenapa kok kakinya mancal dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu penguatan mengapa kita belajar ilmu kelas ya. Itu ya, itu tahiyat ya. Nah, sekarang berikutnya adalah ternyata sholawat pun juga minimal berapa tasdid ya. Faslun utawi iki pasal tasdid itu akola tadi sudah dia utawi piro-piro tasdid akola luwih siti as-sholati sholawat ala nabi yang atasnya nabi. Jadi ketika orang bersolat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nah ini sebenarnya seperti apa versi fikih itu yang sholawat yang paling sedikit itu lafaz ini Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, udah itu. Berarti bukan minimal dalam fikih sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi tidak usah diperdebatkan. Mohon maaf, biasanya kalau dalam aliran tertentu tidak boleh. Misalkan tidak ada sayyidinanya, ya, tidak usah yang lainnya. Biasanya sering sayyidina. Ya. Nah, ini versi fikih Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada yang dilengkapi lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi penekanannya itu bukan masalah sayyidi, tapi adalah kalimat penekanannya adalah tasdid. Ya. Kalau dalam cara fikih, jadi bukan tidak ada sayyidi itu Muhammadiyah. Ada sayyidi itu NU belum tentu. Ya. Contoh aja ini kitab NU banget, ya. Tapi di situ malah tidak menyetarakan sayyidi, tapi penekanannya pada tasdid. Ya. Oke, saya contohkan. Ada 4. Arbaatun iku 4. 4 itu ada di lokasi mana saja. Ya, nih. Ayyu Allahumma. Jadi utawi lafalnya Allahumma ala lamai ingatasi lam. Allahumma. Allah lami wal mim dan mim. Jadi dalam kalimat Allahumma ini ada 2 tasdid. Allahumma. Hummanya di sini adalah mimnya. Sholli utawi tasdide alalami sholli, jadi agak nekan sholli ala Muhammad, jadi yang sholli lam yang ini ala Muhammadin Muhammadin ada mim tasdidnya, maka itu akan dengung ala Muhammadin. Oke mas, ingatase lafale huruf mim. Jadi utawi siti membaca sholawat yaitu lafal Allahumma sholli ala Muhammad. Sikhote tahiyat kang luwih sempurna. Nah, ngisor iki. Nah, ini sekarang kalimat tahiyatnya ini seperti ini. Ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, sebentar ya. Sebentar, lanjutannya. Ya, oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya juga baca kitab masalahnya.
Mana tadi kitabnya? Nah, saya lanjut aja. Sudah kelihatan belum? Oh, belum. Bentar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar, ini tasdid. Muhammadar Rasulullah. Terus lagi Allahumma. Nah, ini tasdid lagi. Ada dua Allahumma. Nah, tadi ya. Salawat minimal 4. Sholli ala. Nah, ini ada tambahan. Sayyidina. Tasdid di atas ya. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tasdid lagi. Muhammad. Kama shallaita ala. Tasdid di atas lah. Kama shallaita ala Sayyidina. Tasdid di atas ya. Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala. Tasdid lagi. Sayyidina Muhammad. Tasdid di atas Muhammad. Mim. Ya. Wa ala ali. Tasdid lagi. Sayyidina di atas. Ya. Muhammad di atas. Mim. Kama barokta ala Sayyidina. Kemudian di atasnya tasdid. Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina. Di atasnya ya. Ibrahim. Fil alamina innaka. Tasdid lagi. Tapi nun berarti dengung. Guna innaka ya ini tanwin ketemu mim. Hamidum Majid. Nah, biasanya kalau seorang khotib kayak gitu digunakan ketika di khutbah yang kedua. Ya, biasanya itu sering digunakan oleh khotib di khutbah yang kedua. Ya. Perlu saya ulangi lagi aja ya, bacaan tahiyat yang benar ya dari yang sebelum ini tadi bagus ya, mumpung ada tulisannya ya. Oke, saya ulangi. Oke. Ya nih. Jadi kalau dihitung total ada 21. Nah, sekarang 21 ada di lokasi di sini semua ya. Ya, saya ulangi ya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Yang pertama ya at-tahiyyatul. Itu sudah di atas ta, di atas ya, di atas shad, di atas to, di atas iya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah, kayak gitu bacanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, ini salam. Assalamu tasdidatasin. Alaika ayyuhan di atas ya. Nabiyyu di atas nun. Wa rahmatullah di atas lam ini. Lam jalalah kalimat Allah. Wa rahmatullahi kayak gitu. Wa barakatuh. Assalamu di atas lam. Alaina wa ala ibadillahi kalimat di atas lam. Bissalihin. Asyhadu an la ilaha illallah di atas lam. Nah, la illallah di atas lam lagi ya. Dan saya lagi lanjut. Nah, Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Maaf ya ini tadi sudah. Nah ini Muhammadar Rasulullah. Allahumma Muhammadar asyhadu anna
Berarti nun anna, nunnya dengung anna Muhammadar dar Rasulullah. Terus Allahumma tasdidnya di Allahumma. Shad lagi ala sholli ala sayyidina di atasnya ya sayyidina Muhammad tasdidnya timim wa ala ali sayyidina di atas ya Muhammad di atas mim kama shallaita di atasnya lam shallaita ala sayyidina di atas ya Ibrahim wa ala ali sayyidina di atasnya ya Ibrahim wa barik ala sayyidina di atasnya ya Sayyidina Muhammad di atas mim. Wa ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad di atasnya mim lagi saling gari ya. Sama barokta ala Sayyidina tasjid ya. Sayyidina Ibrahim. Wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka tasdari ini tanwin ketemu mim dum majid dah itu yang paling pokok ya kemudian ada tambahan ya kalau tadi itu tambahan tentang kalau tahiyat ada tambahan Allahumma ini hukumnya tidak begitu wajib tidak wajib ya semua Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri nah ini adzabil qabri. Bentar, saya buka lagi ya. Ah, nih sudah. Nah, ini sudah nih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, selanjutnya ini. Wa min adzab Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Wa min adzabin nar. Wa min fitnatil mahya'i mahya wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik itu. Jadi itu tambahan saja sih. Jadi kalau ketika salam sebelum salam ada doa tambahan ini Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri Amin Allah benar. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dah itu selesai. Assalamualaikum. Nah nih lahirin. Fasun dari fasal. Aku lu tawi luwi siti lafal salam. Jadi ketika sholat itu ya salam. Assalamualaikum ya tasdidnya di atasnya sin ya ya ada sin yang atas sin wa kemaluhu sempurnanya salam assalamu alaikum warahmatullahi ya itu saja sempurna jadi ketika orang salam itu ya kadang kan assalamualaikum ketok-ketok pintu ya. Tapi sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh standar itu di Indonesia ya dan menurut kitab Safinah tapi di negara-negara tertentu ditambah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh misalnya aja. Ya boleh boleh. Cuman ini yang paling sederhana ya Assalamualaikum. Jadi
Ada orang salam yang kanan assalamualaikum itu sudah cukup, tapi sampai ada kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah itu cukup ya dan sempurna sekali ya. Udah itu ya. Selamat malam. Tadi ada Mas Aziz gabung keluar lagi, mungkin di link yang lain ya. Itu. Oke, itu aja ya. Ini yang di Zoom Pak RT masih repot apa enggak nih? Kalau Mas tiba-tiba ikut gabung, terima kasih sekali nih. Sama mahasiswa saya kebetulan sedang tidak bisa. Ya, halo, masuk ke suara saya Pak RT. Ya, oke, saya tambahkan materi sedikit ya tentang waktu sholat ya. Bab waktu sholat, tapi lumayan panjang, tapi enggak apa. Saya panterin aja. Faslun utawi fasal, auqatu sholati utawi piro-piro waktune sholat ya. Khamsatun iko limo, awalu awalu wakti utawi kawitane awale waktu, awalu waktu zuhuri utawi kawitane awale waktu sholat zuhur. Zawalu syamsi iku lingsiri seringi. Nah sekarang yang namanya sholat kalau bisa di awal waktu ya, awal waktu itu secara fikih ada aturannya. Kalau zuhur itu lingsire srengenge, itu apa, hilang terbitnya matahari wis hilang itu, matahari sudah di puncaknya, di atas kepala atau di tengah-tengah ya. Bentar Ibu Bapak ya, saya buka lagi ya karena pakainya manual jadi berbeda. Nah itu saya udah ketemu. hmm, nah ini wa akhiruhu utawi akhire waktu zuhur, nanti waktu zuhur berarti awalnya itu matahari di tengah-tengah kepala atau di persis di garis tengah ya, awalnya itu lingsire sering itu kalau misalnya waktu duha habis berarti masih waktu sholat duhur ya. Nah terus wakhiru dan akhirnya waktu sholat duhur masiru masiru dhilli syai'in ya, masiru iku dadine liya, maaf, masiru iku dade dadi te liyane ngeni dilu sewiji-wiji, maaf, li adilu syai'un mislihi, sebentar ya. Akhirnya waktu zuhur yaitu di dadine layangane sewiji-wiji, atau gini, barangnya itu lebih tinggi daripada benda. Jadinya padani kelawan wujude lamun diukur. Jadi mislu khairu mislu mislahu khairu dilihi. Iku mislahu sang datangi syai sepadane. Mislu itu seumpama, sepadanya syai ghaira dzilli kang sakliyane dzilli liyane al istiwai cagake srengenge. Jadi kalau misalkan ada suatu benda, bendanya itu ditancapkan di bawah matahari, kemudian benda itu tingginya sama atau tidak punya bayangan, maka itu sudah waktu sholat subuh itu. Tapi kalau misalkan bendanya itu sudah melebihi bayangannya, nah ini waul waktu asri, yaitu awal waktu asar, ida soro iku ida soro iku nya nya ida soro iku ar bagian kawitane waktu asar yaiku nalikane dadi layangane suwiji-wiji kelawan nyepadani kelawan wujude lamun diukur lan tambah setitik. Jadi intinya lebih panjang barang itu. Jadi istilah ada tongkat. Tongkat itu 10 meter. Terlalu tinggi lah kampanye. Ya 10, ya 5 meter atau 3 meter. Kemudian ditancapkan di terik matahari. Ketika itu tingginya masih 3 meter,
itu maka masih waktu zuhur. Tapi kalau lebih dari 3 meter, maka itu sudah masuk sholat asar. Nah, itu kayak gitu intinya. Ya, mistalah zawazada, mistalahu wazada qolilan. Nah, ini bandanya itu sudah lebih panjang. Qolilan walaupun setitik. Wakhiruhu lan akhir dari aktu asar hurubu syamsi, yaitu terbitnya huruf, istilahnya berarti terbenam. Huruf iku surunge surupe surup jadi terbitnya sama terbenamnya mata asyamsi matahari yang ini. Wa awalu lan utawi kawitane waktil maghrib waktu salat maghrib huruf syamsi iku huruf yaitu terbenamnya matahari wahiru lan akhirnya waktu maghrib. Jadi asar kalau bayangannya lebih tinggi dari tongkat itu masuk asar. Tapi ketika itu matahari sudah tidak kelihatan, maka otomatis itu sudah masuk waktu maghrib, maghrib yang awal. Oke ya, ini ya keterangan kurang lebih seperti itu. Saya bacakan dulu aja nanti biar selesai. Nanti bisa saya terangkan lagi ya. Slide yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini biar selesai dulu pembahasannya pas jam 9. Nah ini. Nah ini bisa. Sebentar. Kok saya? Harusnya huruf syakoti. Saya salah gambar ini. Huruf syafakoti. Oh, maaf ya. Itu surupe asyafakoti. Asafakoti mega abang. Jadi ada mega warna merah. Maka di situ otomatis pertanda waktu sholat maghrib ya. Wa awal waktu isya dan awalnya waktu sholat isya. Bentar ini ada kelewat gambar saya satu. Oke, tidak apa-apa lah tambah gambar ya. Kemudian wa awalu waktu isya, kemudian awalnya waktu sholat isya, hubus syafaqoti yaitu eh, surupe, mati matahari yang warnanya merah itu sudah hilang, maka otomatis al-ahmari mega kang abang, jadi mega yang warna merah hilang, kemudian otomatis muncul tibalah waktu sholat isya ya. Wa akhiruhu utawi akhire waktu sholat isya tulu'ul fajri iku tulu terbitnya fajar ya istilahnya matahari itu fajar asodik yang benar. Lawannya fajar sodik itu namanya fajar kadib, fajar yang tidak benar. Kadib itu kan bohong, sidik itu kan jujur tadi. Jadi kalau waktu subuh itu ada fajar katanya, tapi itu fajarnya ada dua. Waktu fajar sholat subuh yang benar, ada waktu fajar yang benar-benar tidak sholat subuh. Nah ini yang ahli nujum harus bisa membedakan. Nah sekarang ada keterangan nih. Wa awwalu waktu subuh utawi awal waktu sholat subuh, tulu'ul fajri itu terbitnya fajar as-sidik yang sidik. Wakhiruhu dan akhirnya akhir dari sholat subuh, tulung syamsi apabila matahari sudah terbenam, maaf, sudah terbit, maka itu sholat subuh habis. Nah, untuk saat-saat sekarang ini kan waktunya agak mundur. Nah, ini karena bisa jadi pergeseran bulan atau pergeseran matahari seperti itu. Nah, nanti di bab berikutnya ada di sini macam-macam askotu salati utawi piro-piro mega itu atau awan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ahmaru awan warna merah, wa, as, wa asfaru awan yang warnanya kuning, wa biadu dan awan yang warnanya putih. Nah, besok saja ini ya. Dan ini aja dulu nanti eh, ciri-ciri pertanda waktu sholat zuhur, tak ulangi ya.
Zuhur itu mulai tergelincirnya matahari sampai terjadinya bayangan benda yang sama persis dengan ukuran benda itu. Berarti kalau misalnya ada tongkat ya tadi, tongkatnya panjangnya 3 meter, tingginya sama, tidak tingginya sama ya, tidak ada bayangannya, tongkat itu berarti sudah masuk ke sholat zuhur. Tapi kalau misalkan itu ternyata sudah ada bayangan tongkatnya lebih dari 3 meter, maka itu otomatis sudah waktu sholat asar, zuhurnya sudah berakhir. Nah, kalau lebih kemudian ternyata mataharinya sudah terbenam, maka sholat asar habis. Muncullah namanya sholat maghrib. Nah, dalam matahari itu, karena matahari sudah tidak ada atau sudah terbenam, ada namanya mega merah. Mega merah itu adalah pertanda sholat maghrib. Mega merah masih ada, kemudian terbenam, tidak ada mata mega merahnya, maka terbit namanya fajar sidik, fajar yang jujur, fajar yang benar. Nah, disitulah fajar sidik muncul sebagai waktu sholat subuh tiba sampai terbitnya matahari. Nah, besok kita akan membahas masalah-masalah macam-macamnya mega. Itu ada mega warnanya kuning, mega putih, dan mega merah. Tapi di Indonesia tambah lagi mungkin ya, megawati. Ya. Sedangkan mega merah itu tanda waktu maghrib, warga kuning itu kuning dan putih bertanda waktu isya. Isya itu disunahkan di akhir hingga mega kuning dan hingga mega telah hilang. Besok saja setelah permeganan ya. Ya itu aja cukup. Saya ini jam 8 lebih 20 menit ya. Mohon maaf ini pesertanya tidak banyak karena liburan. Beberapa ini Nur Amalia yang dari santri mana ini? Masih ingat nggak? Saya lupa. Oh, ini orang tua pakai perangkatnya orang tua sih kemarin ikut sekolah akhlak di itu Ustadz di UNES baru sekali Oh, kemarin. orang tua dari siapa ya? Cabil, Oh, Syafil yang duduknya di depan ya. betul. Ini ada anaknya. Tadi telat Pemberani. dengerinnya. Iya, ini tadi dari jam setengah 8 ya. Nggak apa-apa sih. Hmm. Nanti biasanya ramai sampai. Tapi ada beberapa yang masih susah bisa nanti lewat Zoom, bisa saja ada yang lewat YouTube. Tapi nggak apa-apa lah, ini saya rutinkan saja. Biasanya Oke. kajian ini setiap sebulan sekali di awal bulan bulan Islam. Sebenarnya kemarin tapi saya ada perlu, terus kemarin lagi ada kurang enak badan. Ini minimal sebulan sekali kalau ini. Ya itu ya, makasih Mama Amalia Oke. sama Mbak Amalia ya. Ya Ya, mohon siap. masukannya ya gitu aja. Ini juga ada Pak Abadi, kalau bisa connect aja Pak Abadi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya Pak Abadi insya Allah. Matur nuwun Pak Abadi, ini ya kayak ginilah Pak Abadi itu ya sudah tahu saya. Saya sebenarnya pingin berjuang seperti itu ya, tapi ya namanya ngaji susah di lingkungan saya dulu ngaji di rumah saya tapi ya rumah sendiri nah, sampai saya ngontrak sampai buat madrasah sampai di masjid ya susah sekali. Nah ini ingin berjuang lagi lah saya rajin lagi. Sebenarnya ini dulu ini di musolanya Gang Pete Bu Amalia mas musolanya di Gang mana di Patemon Seriking. Tapi saya tak buat online karena yang mendengarkan saya tidak ini kemudian musola itu tidak ada wifi saya buat online itu. Mm-mm. Ya, makasih ya, Bu Amalia. Nanti kalau ingin lagi dan sebagainya, saya info gitu. Oke, Kalau siap. Nanti saya ikuti kalau memang pas ada info. Ini tadi kok telat pas bukanya. nggak apa-apa. Tadi sebenarnya Oke. bahan-bahannya sudah saya kirim, tapi di grup yang kajian. Jadi saya memang Oh. ngopeni beberapa grup. Itu silakan Bu, Bu Amalia bisa lihat itu kan ada infonya. Itu grup. Oh, yang sebelum link Zoom ini, nggih. Itu link Zoom ini ada join grup itu materinya di situ semua. Itu memang khusus Oh, nggih. kajian-kajian. Kajian saya ya sifat kajian saya sifatnya sosial semua tidak ada yang berbayar jadi sampai sekarang saya sampai dituduh katanya saya bisnis saya juga tidak tahu saya itu tidak ada yang bayar itu pun biasanya saya kasih kitab-kitabnya semua gitu. Oke, Nggih, saya siap. butuh bantuan Mbak Maria kalau misalkan saya butuh ya kayak gini semua sifatnya sosial semua jadi tidak ada Mm-mm. ngaji ya saya ngaji sendiri kayak tadi tapi ada yang online tadi sudah ada sebenarnya ada ngaji satu yang tidak apa-apa diopein juga aja. Gitu Kalau aja. online, nggih, kalau online itu maksudnya bisa sekalian
anaknya ikut denger juga kalau pas materinya cocok. bagus, mungkin pas cocok dengan Ya, usianya gitu. Nggih, ya matur nuwun. ini sekedar diskusi kan kita sampai setengah 9 ya. Ada kemarin yang sekolah akhlak itu memang cocoknya memang kayak tadi untuk 10 tahun ke atas. Saya batasi di usia sampai 12. Itu kan liburan kemarin alhamdulillah ada 17 anak ya. Ada Mm-mm. anak pas. Terus yang masukan-masukan ini kemudian saya kaji lagi. Kalau mau dirutinkan misalkan 3 bulan atau 2 bulan sekali atau sebulan sekali kayak gini, sebenarnya saya oke aja sih. Ya, cuman saya lokasinya yang paling aman ya untuk saat ini di UNES saja dulu, gitu lah, di tempat masjidnya UNES. Cuman Mm-mm. anak saya, teman saya bingungnya itu ini Bu Amalia itu ya minimal anak kalau memang untuk kelas anak ya minimal anak saya. Itu aja. Terus kalau memang kayak gini ya minimal mahasiswa saya. Tuh. Ya itu aja sih targetnya Oh, nggak banyak itu. oh. Ya, dan itu sudah tahunan sejak tahun 2012 ya kayak gitu terus. Jadi bukan hal yang ini sih ya hal yang baru. Nah sehingga segmen ngajinya berbeda-beda. Contoh kayak gini segmennya umum. Kemarin segmen ngajinya lebih ke kalau anak, maka kitabnya saya mengikuti kajian-kajiannya, istilahnya kemana-kemana. Tapi kalau ke arah yang lebih tinggi ya enggak lah, saya di umum gitu aja. Cuman saya kebetulan pernah ngaji daripada ilmunya enggak pernah terserap, ternyata ya caranya mungkin seperti ini dulu. Kalau dulu kan saya aktif di masjid ya, saya khotib dan sebagainya. Saat ini kan saya khotibnya banyak di kampus ya, jadi sudah terkadang kan berkaca ya, saya kok urip susah ya, bertetangga juga tidak mudah. Ya. Akhirnya saya membuka diri ke semuanya. Ya, kemarin ngajak putranya Bu, ya putra putri Bu Amalia, saya tidak tahu itu dari mana dapatnya, tapi saya share di Facebook dan sebagainya. Biasanya setelah kajian kayak gitu, saya membuat tulisan, tulisannya saya share. Yang paling Hmm. mudah adalah lewat Facebook ataupun di grup-grup itu. Ya sudah, itu memang plur sosial. Nanti kalau Dulu yang sekolah anak itu, yang sekolah ahlak itu rencana mau dirutinkan 1 bulan sekali atau pripun? ya saya sebenarnya butuh masukan dari Bu Amalia. Terus yang kedua saya butuh Mm-mm. dukungan. Sebenarnya ketika itu sebelum sekolah anak kayak gitu, saya sebenarnya ingin misalnya yang elegan itulah. Mimpi saya itu nanti kalau Desember itu ya ngisot di hotel sama di tempat mana sambil kita rekreasi atau bagaimana itu. Misal terakhir misalnya kalau mau berbayar pun ya tidak masalah hasilnya. Walaupun enggak ya kayak kemarin saja. Cuman nanti kalau kayak gitu tindak lanjutnya susah. Dulu Hmm. ketika saya itu punya madrasah itu Senin sampai Kamis ada terus. Ya di rumah Ya, saya jadi materinya berkelanjutan, nggih. betul berkelanjutan. Nah mimpi saya Mm. itu sebenarnya masih ingin punya madrasah lagi, tapi kok tidak mudah itu. Jadi jam Kalau 4, menjaring, hmm, kalau menjaring yang dari 17 kemarin hmm, dirutinkan, kemudian diformalkan seperti satu kelas rombel untuk mengikuti materi apa aja gitu, pripun? ya dulu ada Bu Amelia ya. Hmm. Saya punya kelas namanya madrasah. Madrasah Nurul Iman atau kajian Nurul Iman. Sudah ada sampai ke situ. Tapi ada kendala di situ saya ya namanya masyarakat ya, yang menerima ya enggak. Kalau menurut saya sih tujuannya bagus. Tapi ya itu, saya kok 7 tahun susah sekali berjuang seperti itu ya, ya Allah susah sekali saya sampai bangun dan sebagainya. Nah dulu ada formal, berarti punya kurikulum gitu loh. Nah Mm, mm, mm. punya kurikulum dan santainya sampai 25 dan seterusnya. Cuman ada sesuatu akhirnya berhenti dan lama lagi ada COVID. Kemudian sebenarnya bangkit lagi tapi ya susah lagi. Akhirnya mulai pelan-pelan lagi saya mau bangkit. Kendala saya itu lokasi, Pak Maria. Sebenarnya saya mau itu kayak gitu, tertarik. Saya sudah mendirikan. Kalau saat ini rumah saya belum mencukupi, ya. Karena saya keluar keluar itu loh, maksud saya di luar gitu, ya, di UNES. Gitu. Kalau mau diformalkan, ya mungkin apa ya harus konsisten dulu. Sebenarnya nggak butuh orang banyak lah, 3 atau 4 aja, atau 2 itu cukup sih sebenarnya. Kita mau saya sudah pernah ada materi-materinya, kurikulumnya sudah ada semua. Cuman ini saya belum tahu ke depannya bagaimana.
Saya memilihnya mendingan punya lahan terus buat kelas-kelas seperti yang saya pernah dirikan itu. Kendalanya itu sih. Nanti ditunggu informasi lebih lanjutnya. Kalau ada sih Ya, insya Allah terus tertarik untuk ikut. sisi lainnya Bu Amalia ya, ya namanya orang tua ada yang aktif sekali, ada yang pasif. Ketika saya agak susah, malah saya berjuang sendiri ya, ini yang saya alami kan gitu. Waduh, saya malah sendiri. Pinginnya itu ngaji-ngaji terus, bahkan ya kalau bisa 24, ya Pak, ya saya sampai Senin sampai Kamis. Kembalinya Sabtu Minggu mereka pinginnya ngaji, tapi ya tidak didukung dengan orang tua. Nah, saya kadang bingung juga. Nah, ini kadang Hmm. itu. Tuh, ketika bingung kayak gitu, sisi lainnya ada orang yang kasihan dengan saya. Ya kasihan ya bahasa saya. Istilahnya ada orang sedekah itu banyak sekali sampai 4 juta, 10 juta ke saya, Pak Agung ini Bang. Sebenarnya itu Bang donatur, saya tidak pernah minta. Tapi kadang itu uang orang lain. Nah, ketika orang gitu kan saya amanahkan benar-benar yang pas. Ketika itu saya ada ustadz, saya pengganti saya, kalau saya ada apa-apa, saya juga dosen, saya pejabat juga di UNES, ya otomatis saya menghargainya tinggi. Ya itu orang yang tidak paham. Dan itu bukan uang saya, tapi uang sosial. Ketika uang sosial, saya pun mengeluarkan uang lebih banyak dari itu juga. Cuman niatnya memang berjuang sih. Ya. Oke. Jadi gitu ya Bu Amalia ya, saya minta dukungan kalau seperti itu. Kalau memang Bu Amalia vakum seminggu sekali ya saya coba tak ke atas seminggu sekali. Yang siapa putranya jenengan siapa Bu namanya? Syapil, Syapil. Syabil itu sudah kelas berapa ya? Kan di sekolah Tahun ini kelas 5, tahun ini kelas 5. Yang eh, duduk sebelahnya itu sepupunya. iya itu Itu, kakak beradik. Itu badannya besar tuh ya. Saya lupa namanya siapa. Nggih. Manggilnya Mas ya, kecil tapi kok manggilnya Mas itu ya Nggih. cerita itu. Jadi yang masnya itu yang anaknya Pak D-nya berarti nggih. Oke. Itu di rumahnya di Geraha Mandiri, saya di Jaten Patemon yang Mm-mm. masnya itu sekolahnya di Umul Qura. Saya malah dapat informasinya dari bundanya yang kakaknya itu, Mas Mm. apa Fatih. Ya Kalau berarti kalau Syabil sekolahnya di Bintang Juara di ya bawah. perumahan UNES. Oke. Oh, panjenengan dalemipun di bawah. Enggak, sayangnya di Gang Petel. Oh, Kang Pete. Sebenarnya Mm. kalau merekrut santri-santri sekitar situ nggak sakit nggih. Paling Ya, nggak seminggu sekali gitu karena sekolah-sekolah anak sekarang itu sampai sonten, Pak. Jadi kalau anak saya itu sampai setengah 4. Kalau yang Umul Qura itu sampai setengah 3, tapi biasanya nanti dilanjutkan ada ekstrakurikuler gitu. Jadi mm. kalau memang kalau Senin sampai Kamis mungkin tidak mampu laksana ya anaknya juga kalau sore juga ngaji di musola juga gitu. Tapi setidaknya ilmu-ilmu dasar tentang akhlak, tentang agama kan ya di sekolah Ya, ya dapet, diperdalam di luar 1 minggu sekali kayaknya juga enggak apa-apa oke ya. gitu. Anaknya juga mau sebenarnya. Cuman Oke. belum belum dapat inspirasi untuk mondok. Jadi belum 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 ada gambaran untuk mondok. Jadi saya pikir apa 1 minggu sekali dicoba untuk dikenalkan, ngoten maksud saya. Pengennya Hmm. sih saya SMP saya Untuk mondokkan atau enggak bodeng nggih, tapi karena di keluarga kami belum ada contoh orang yang mondok, jadi dia kayaknya belum ada ketertarikan ngoten. ini coba nanti kalau memang kayak itu si Sakib tertarik kayak gitu, ya coba nanti saya tak pikir juga tak diskusi sama istri. Nggih, Atau nanti seminggu coba sekali saya atau cari. 2 minggu. Nggih, tak coba tanya-tanya sepupunya itu apa kalau mau ikut seminggu sekali misalkan. Ngoten. Mm, mm. Gitu. Matur suwun. Ya, ya, cukup lah. Gini, ya, Nggih, cukup diskusinya ini. Terima nggih. kasih Bu Amalia, Pak Badi. Ya, mari kita tutup biasanya kita salawat salat dulu 3 kali setelah itu dia selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup semua ya. Jangan ketika mati. 1, 2.